Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video berikut ini adalah video yang ke-38 yang berisikan pengetahuan dasar atau product knowledge tentang kapal truk atau dredger yang umum digunakan, yaitu dalam hal menghitung estimasi jumlah kebutuhan alat serta biaya satuan produksi dan jumlah kebutuhan biayanya dalam suatu pekerjaan atau suatu proyek. Bila suka dengan video ini, tolong bantu like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya banyak lagi pengalaman yang bisa kami bagikan dan kalian dapat mengikutinya. Bila ada pertanyaan atau saran, silakan ditulis pada kolom komentar. Kode video kali ini adalah 16DRG02. Ini adalah semi suction dredger KM-2, sedangkan ini adalah tongkang yang akan diisi pasir. Kapasitas produksi atau kapasitas muat semua dredger sudah ditentukan sesuai dengan spesifikasi yang dikeluarkan pemerintah dan yang umum beroperasi di wilayah Indonesia, seperti kapasitas produksi cutter suction dredger untuk CSD yang 12 in sekitar 150 meter kubik per jam. Untuk yang 17 in sekitar 220 meter kubik per jam, sedangkan yang 22 in sekitar 275 meter kubik per jam. Ini bersih nih, material saja, tidak dihitung dengan airnya. Kapasitas produksi semi suction hopper dredger seperti SSD-2, pipa suctionnya itu 32 in, kapasitas produksinya sekitar 1.500 meter kubik per jam. Akan tetapi dalam spesifikasinya tercantum 1.800 meter kubik per jam, sedangkan kapasitas ini adalah berdasarkan pengalaman kami pada saat kami gunakan di wilayah Riau. Kapasitas muat trailing suction hopper dredger adalah untuk yang 27 in sekitar 4.200 meter kubik. Jadi ada perbedaan antara CSD, SSD dengan TSD ini. Kalau kapasitas cutter suction dredger atau CSD ini satuannya dalam meter kubik per jam, sedangkan TSD 4.200 meter kubik, berarti ini adalah kapasitas baknya untuk mengangkut seperti tongkang. SSD juga sama dengan CSD, yaitu dalam satuan meter kubik per jam. Jadi ada 3 macam ini. Seringkali beberapa orang tidak paham tentang perbedaan ketiga macam kapal truk ini. Khusus untuk TSD, sehubungan dengan fungsinya bisa melakukan penyedotan, pengangkutan, pengisian, dan atau pembongkaran, maka spesifikasinya adalah kapasitas muat vesselnya. Jadi kapasitas muat vesselnya itu makanya dia satuannya hanya dalam satuan meter kubik.
sedangkan JSD dan SSD tidak mempunyai vessel, jadi sedot langsung buang. Kedua kapal keruk jenis semi suction hopper dredger dan trailing suction hopper dredger jarang sekali beroperasi di wilayah Indonesia dan berbeda dengan cutter suction dredger yang banyak sekali dijumpai dan beroperasi di wilayah Indonesia, dari tipe yang kecil 12 in sampai 27 in, kadangkala juga sampai yang 32 in. Transaksi yang umum dilakukan dengan dredger ini adalah dengan sistem time charter atau rental, freight charter atau harga satuan borong dalam satuan rupiah per ton atau rupiah per meter kubik. Sedangkan kalau time charter adalah rupiah per bulan. Dan semua contoh perhitungan di sini nantinya kami akan sajikan dengan sistem time charter. Ini adalah foto semi suction dredger, sedangkan ini adalah tongkangnya. Contoh perhitungan 1. Jika diketahui jenis kapal keruk semi suction dredger atau SSD MV-2, sistem pembayarannya dengan time charter, jenis materialnya pasir laut, sedangkan jenis tongkang yang akan diisi adalah self propeller barge atau SPB, yaitu 3212 dengan kapasitas muat 12.000 ton. Kita disuruh menghitung biaya pengisian tongkang dengan SSD tersebut. Ini adalah contoh SSD dengan beberapa bucket, sedangkan ini conveyornya. Ini conveyor. Ini posisi pada saat pengisian tongkang dari MV-2 ke tongkang SPB 3212. Pada saat kosong, tongkang agak tinggi sehingga pada saat konveyor ini diturunkan mentok ke sideboard ini, sehingga sideboard ini dilakukan pemotongan agar konveyor bisa turun. Pada saat sudah mulai terisi, tongkang ini mulai turun dan sideboardnya juga ikut turun, sehingga konveyor ini mulai bisa bebas bergerak untuk maju mundur pada saat melaksanakan pengisian tongkang di posisi yang telah diinstruksikan. Ini adalah foto SSD PH2, sedangkan ini tongkang SPB 3212 dengan dua set sand pump yang telah diinstalasi di atas tongkang ini. Ini adalah pipa paralon, sedangkan yang ini adalah monitor. Ini monitor, ada 4 monitor. Jawabannya sebagai berikut. Setelah dilakukan survei ke lokasi rencana tempat kerja, diperoleh data pendukung sebagai berikut. Harga time charter MEHAD atau SSD MEHAD 2 sebesar 2 miliar per bulan. Kapasitas produksinya 1.500 meter kubik per jam. Konsumsi BBM-nya
500 liter per jam, sedangkan harga BBM-nya Rp12.000 per liter. Kebutuhan air bersih sebanyak 360 meter kubik per bulan. Harga air bersihnya Rp50.000 per meter kubik. Waktu loading lihat LD sama dengan volume tongkang, yaitu ini 12.000 ton dibagi BD-nya, sedangkan ini kapasitas produksinya. Jadi volume tongkang dibagi dengan kapasitas produksinya sama dengan 6,17 jam. Produksi MIHAT per bulan sama dengan 1.500 meter kubik ini, kapasitas produksinya dikalikan dengan 25 hari dikalikan lagi dengan jam operasinya, yaitu 15 jam per hari, sama dengan 562.500 meter kubik per bulan. Biaya BBM MIHAT 2 per bulan sama dengan konsumsi BBM-nya, yaitu 500 liter per jam dikalikan dengan harga BBM-nya Rp12.000, kemudian dikalikan dengan total jam operasi, yaitu 25 hari kali 15 jam, sama dengan 2,25 miliar. Biaya air bersih MIHAT sama dengan konsumsi air bersihnya, yaitu 360 meter kubik per bulan dikalikan dengan harga air bersih sama dengan Rp18 juta. Jadi total biaya MIHAT tiap bulan sama dengan TC time charter, biaya BBM ditambah dengan biaya air bersih, yaitu 2 miliar, ditambah dengan 2,25 miliar, ditambah lagi dengan 18 juta, yaitu biaya air bersih, sama dengan Rp4.260.000.000. Ini biaya per bulan. Biaya satuan pasir laut dengan SSD MIHAT 2, yaitu sama dengan total biaya ini sebesar Rp4.260.000.000 dibagi produksinya per bulan, yaitu 562.500 meter kubik, sama dengan Rp7.588 per meter kubik. Dalam hal ini, jam operasi MV MIHAT 2 dihitung berdasarkan 25 hari kerja per bulan dan 15 jam kerja per hari. Jika jam operasinya bisa penuh selama 24 jam tiap hari sesuai dengan ketersediaan tongkang, maka dengan sendirinya hasil produksinya akan semakin besar dan biaya satuannya semakin rendah. Ini adalah foto MV MIHAT 2 sedang mengisi tongkang SPB 3212. Ini ada terlihat sidepod satu posisi dipotong. Ini adalah foto SPB 3212 yang sudah hampir penuh diisi
oleh Sucker Dredger MH2. Ini adalah SPB 3212 yang sudah terisi penuh, sudah merapat di lokasi bongkar. Ini adalah video tentang Sucker Dredger MH2 yang sedang berproduksi di tengah laut mengisi tongkang SPB 3212. Di sini kami akan menyampaikan sebenarnya tentang dampak lingkungan hidup dengan adanya kegiatan penyedotan pasir di tengah laut ini. Terlihat bahwa air masih bening, tidak ada lumpur sama sekali yang naik, meskipun ombaknya juga terlihat ada pergerakan di atas permukaan air laut. Jadi di sini sebenarnya sebagai akibat dari penyedotan pasir laut yang dilaksanakan oleh Sucker Dredger ini, minimal untuk kedalaman 15 meter, sedangkan pada saat sekarang ini posisinya sekitar 25 sampai 30 meter. Pada posisi itu sebenarnya permukaan tanah atau pasir di dalam laut itu sangat keras, sehingga pada saat awal menyedotnya mesti dipecahkan dulu kekerasan permukaan itu, baru kemudian Sucker Dredger ini bisa menyedot pasirnya, sehingga memang tidak mungkin terjadi turbulensi di atas permukaan laut dan lumpurnya terlihat masih bening. Berikut ini adalah di samping yang lain daripada Sucker Dredger di posisi sebelah lain. Terlihat juga bahwa permukaan air terlihat jernih, tidak ada lumpur yang naik ke permukaan, sehingga lingkungan hidup tidak perlu terlalu cemas dan silahkan disaksikan langsung pada saat Sucker Dredger ini berproduksi. Ini juga di bawah krennya juga masih bersih, bening. Di sini terlihat bahwa Sucker Dredger MH2 sedang mengisi tongkang SPB 3212 dan terlihat pasir tidak terlalu banyak mengandung air, karena terlihat juga di bucket ini air berjatuhan melalui lubang-lubang yang ada di bucket ini. Bucket ini mengangkat pasir dari bak penampungan, kemudian dijatuhkan ke konveyor, dan konveyor mengisi tongkang SPB 3212. Jadi di sini ada terjadi pemisahan air dengan pasir, yaitu pada saat penyedotan awal dari pipa intake-nya itu sudah terpisah sekitar separuh daripada air yang terpisah dari pasirnya. Kemudian pasir itu ditampung di penampungan pasir di MH2, dan airnya setelah diangkat juga berjatuhan. Jadi terlihat relatif kering pasir yang jatuh ke atas tongkang. Demikian akhir dari video ini. Selanjutnya pada video yang akan datang, yaitu video yang ke-39, saya akan membahas dalam hal pengetahuan dasar kapal kerup atau dredger, yaitu lanjutan contoh menghitung estimasi jumlah kebutuhan alatnya, estimasi biaya pemilikan dan operasional alatnya, serta biaya satuan produksinya, dan jumlah kebutuhan biayanya dalam suatu pekerjaan atau suatu proyek,
dengan kode video 16DRG03. Untuk dapat notifikasi pada video berikutnya, tolong bantu like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian selalu bisa mengikuti dan menonton video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah daftar schedule expose video-video yang sudah dan yang akan datang. Di sini tercantum tentang tanggal pengeluarannya. Video pertama tanggal 19 Juli 2021, berarti ini yang sudah keluar. Pada kolom ini adalah kolom kode dari topiknya, seperti pekerjaan pengadaan pasir laut. Ini kodenya 21 PLT 01, berarti video pertama yaitu tentang contoh kasus. Ini video ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke-9. Berarti untuk pekerjaan pengadaan pasir laut ini ada 9 video. Sedangkan yang ini adalah topiknya tentang bulldozer yang akan dikeluarkan atau diekspos pada tanggal 19 Juli 2001 untuk video pertama dengan kode 02BDZ01, yaitu tentang pengetahuan dasar bulldozer ini. Dan seterusnya, untuk atau bagi pemula sebaiknya menonton dari video-video ini mulai dari urutan 01, baru 02, 05, 03, 04, baru 05. Jadi berurutan mulai dari 01, 02, 03, 04, 05. Akan tetapi bagi yang sudah memahami tentang alat-alat berat dan sudah pernah bekerja di lapangan, lebih baik menonton berdasarkan jenis pekerjaannya. Seperti ini adalah pekerjaan pengadaan pasir laut. Pada pekerjaan pengadaan pasir laut ini, alat-alat berat atau peralatan lain yang terlibat dalam pekerjaan ini adalah kapal keruk, tongkang, water pump dan sand pump, eskavator yang long arm, eskavator standar, rigid dump truck 20 ton, rigid dump truck 5 ton, dan bulldozer. Sehingga peralatan yang di sini ini yang dibahas berikutnya, yaitu bulldozer, pas bulldozer, eskavator ini eskavator, dan seterusnya. Nah, ini dump truknya, ini water pump, sand pump, tongkang ada 3 video, kapal keruk atau dredger ada 3 video. Pekerjaan pengadaan pasir Bangka akan diekspos pada tanggal 2 Desember 2021 dengan kode video 09 BNK 01. Ini adalah video pertama, ini kedua, ini ketiga, dan seterusnya. Beberapa peralatan di sini sudah diekspos sebelumnya, sehingga langsung dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan batu split. Ini pun peralatannya sudah diekspos juga, sehingga langsung pada pekerjaan pengadaan base cost yang akan diekspos tanggal 10 Januari 2022.
Nah, ini tanda merah ini adalah sudah menginjak ke tahun 2022. Kode video pekerjaan pengadaan BISKOS adalah 11 BCS 01 dan seterusnya. Ini ada 10 video. Pada pekerjaan pengadaan BISKOS, di sini ada melibatkan wheel loader, motor grader, kompaktor yang belum diekspos pada video-video sebelumnya, sehingga disusulkan untuk ketiga alat berat ini. Wheel loader ada 4 video, motor grader ada 3 video, kompaktor ada 3 video. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan tanah merah dengan kode video ini. Dan di sini ada tambahan alat-alat berat yang belum diekspos pada video sebelumnya, yaitu articulated dump truck dan heavy duty dump truck. Pekerjaan pengadaan tanah merah ini ada 15 video. Ini sebagai tambahannya adalah video tentang sifat fisik material, ada 6 video. Motor scraper ada 3 video. Dozer shovel ada 4 video. Ini articulated dump truck ada 3 video. Dan heavy duty dump truck ada 3 video. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan batu bara yang akan diekspos mulai 18 Juli tahun 2022. Ini ada 17 video. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pengupasan lapisan batu bara atau overburden sebanyak 40 video. Akan tetapi semua peralatan dan perlengkapannya ini sudah diekspos pada video-video sebelumnya, sehingga tidak ada susulan. Untuk yang video-video yang akan datang sudah tidak akan membahas lagi tentang unit-unit atau jenis-jenis alat berat atau peralatan lainnya, akan tetapi akan membahas tentang proyek-proyek atau jenis-jenis proyeknya.